Itu kalau wajah tidak kelihatan, cuma Wajah tidak rambut kelihatan. panjang. Rambutnya panjang. Ya, rambut panjang dengan perawakan persis wanita. Wanita. Pasca melihat satu sosok ya yang hadir di tempat kita sendiri, yang pastinya kan jenengan sebagai orang tuanya, apa yang pernah dirasakan sendiri oleh Mas Agung dan juga ibu ini gimana? Kalau saya Tolangkir, dulu Gunung Agung tuh namanya Gunung Tolangkir. Gunung Tolangkir ya. Di sana Dangyang bertemu dengan seekor naga. Dalam mitologi diceritakan naga tersebut bersisikkan emas. Bersisikkan emas. Nah, untuk perihal pencalegan sendiri kan rivalitas kita kan cukup banyak kan ya. Terkadang kan hal-hal di luar nalar kita. Ini seperti apa nih Mas Agung? saya pernah mengalami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahajeng sore buat sobat Mengulas Malam yang ada di wilayah Bali. Alhamdulillah Abah sekarang berada di Bali, tepatnya di Desa Kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Alhamdulillah Abah pun tidak sendirian. Ini ditemenin oleh tamu kehormatan di Mengulas Malam, yaitu Bapak Anak Agung Ketut Widya Putra. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Nanti kita akan lebih mengenal dekat dengan Bapak Anak Agung Ketut Widya Putra. Siapakah beliau nanti? Selamat sore Mas Agung. Mas Agung saya panggil atau gimana nih enaknya? Enaknya Abah aja. Ya, Mas Agung aja ya. Mas Agung, selamat datang tentunya di Mengulas Malam. Kita akan coba perkenalkan dulu. Silahkan Pak Agung buat nyapa sobat Mengulas Malam yang ada di Aceh, Papua, di Abu Dhabi juga ya, di Turki sampai ke Amerika. Silahkan bisa Pak. Selamat malam sobat Mengulas Malam. Di sini saya didatangi oleh Abah yang notabene malang melintang di dunia permalaman. Nah, di sini izin terima kasih atas kedatangan Abah mengunjungi pondok kami di sini. Silakan nikmati segala keterbatasannya. Di sini beginilah adanya. Saya di sini mungkin tadi Abah sudah singgung, Anak Agung Ketut Widya Putra. Betul. Saya lahir di sini, besar di sini, bekerja di sini, Di Bali ya. di wilayah Seririt wilayah ini Seririt ya. ini. Sampai punya anak sekarang anak saya udah 4. Sudah ada yang sukses menyelesaikan sekolah, ada yang masih sekolah. Masih sekolah gitu aja. Dan sudah mendapatkan tempat tinggal di sini. Mas Agung, terima kasih ini baru saya sudah perkenalan, anak 4, istri 1 ya. Sekarang dan selamanya tetap Tetap satu. satu, luar biasa Mas Agung ya. Mas Agung, mohon maaf ini, saya sebetulnya tidak sengaja ke sini, cuma pas lagi kita berjalan, ini melihat mobil IVV, ada tulisannya itu PAS 24. Waduh, ini kan kebetulan sekarang ini sendiri kita kan lagi rame-ramenya untuk pesta demokrasi. Ya. Saya dan tim dari Mengulas Malam sendiri ini sengaja datang sowan ke Mas Agung sendiri ya. Motivasinya apa nih Mas Agung
sampai Wah. ikut berkancah di dunia politik ini gimana? Betul, ini sebenarnya kalau saya dunia baru bagi saya. Di mana ini bermula dari dorongan teman-teman, dorongan teman-teman di sekitar, dorongan teman-teman dekat. Kemudian apa yang menjadi dorongan tersebut ditangkap oleh elit partai politik, kemudian direkomendasi. Nah, saya sebagai orang yang memang senang bermasyarakat, senang, kalau orang Bali bilang ngayah Ya. di tempat ini, kemudian di tanah leluhur juga saya masih aktif ngayah. Nah, itu menjadikan motivasi saya meningkatkan. Kalau orang Bali bilang ayah atau ngayah itu lebih luas lagi. Oh, jadi intinya adalah adanya satu dorongan ya, Mas Agung ya. Kiprah ke masyarakat sendiri ini berkaitan dengan bisnis apa yang digeluti sekarang ini sendiri? Iya, di bisnis atau di wirausaha saya sebenarnya bergelut di retail. Dari dulu tuh retail. Dari minimarket saya ada, kemudian konveksi juga ada, kosmetik juga ada. Dan saya sih lebih cenderung melihat apa yang menjadi potensi kebutuhan masyarakat. Kita sediakan, karena kita orang wira swasta kan harus jeli ya, melihat menghidupkan diri untuk di bidang usaha tersebut. Luar biasa ya. Mas Agung, ini saya merasakan satu ketenangan, kenyamanan, tepatnya di Balai Singesarinya sendiri. Ada satu filosofi apa ini, Mas Agung? Ini terus sampai merinding, bisa dilihat ya. Tuh, ini bisa langsung merinding. Bisa dijelaskan? Di Bali secara budaya memang kita memiliki beberapa kultur budaya yang sangat kental. Di dalam mendirikan tempat tinggal itu ada namanya aste bumi. Aste bumi atau tata cara pengelolaan tanah. Kemudian ada namanya aste kosali, tata ruang letak bangunan itu sendiri. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kalau lebih mendalam ada ahli-ahli di bidang itu. Nah, di sini kita sedang berada di Balai Semanggen. Di Balai Semanggen. Balai Semanggen itu kalau orang Bali bilang Semeanggen itu. Tempat Seme itu kan sebenarnya keramat, serem, sakral kan itu ya. Kalau mungkin tempat kuburan. Ini Balai Semanggen. Semanggen itu sebenarnya tempat suci di mana kita mempersiapkan segala sesuatu, baik yang kotor juga bisa di sana, yang bersih juga bisa di sana. Di sini Balai Semanggen itu berfungsi untuk mempersiapkan upacara atau sarana upacara yang akan dipersembahkan nantinya di tempat pemerajaan atau tempat suci tersebut. Nah, kemudian Balai Semanggen ini menjadi khusus juga karena memiliki 9 sake seperti yang Abah bilang tadi, sange sari, karena di sini juga ada singenya di atas, berarti singe sari. Singe sari itu diharfiahkan juga menjadi singgasana gitu. Singgasana. Karena tempat ini juga konon katanya orang-orang bilang, orang-orang yang menikmati datang ke sini ya, mereka yang cerita, saya enggak nanya. Karena konon katanya dulunya ini sebuah istana. Istana atas angin. Di mana tempat itu, istana itu masih aktif sampai sekarang. Tetapi dimensinya berbeda. Untuk orang-orang yang memiliki kemampuan lebih, beliau bisa menikmati itu. Bahkan menurut cerita teman-teman yang datang, aktivitas keistanaan itu masih berjalan seperti biasa. Tetapi ada pembeda dari budaya pakaian katanya. Budaya pakaian. Ya, pakaian masih seperti zaman-zaman dulu. Ada yang
pakai kemben. Pakai Ya. kemben. Ada terus laki-lakinya masih menggunakan sarana-sarana tradisional yang sangat kental. Sarana tradisional yang sangat kental Ya. ya. Dan konon katanya ini juga kebetulan yang bercerita ini yang diberikan penglihatan itu kebetulan ibu saya. Gitu. Konon katanya istana ini menghadap ke barat. Istana menghadap ke Ke barat. barat dengan ini apa namanya Candi Bentar kalau di Bali dibilang Kori Agung, Gelung Kori itu persis di tembok rumah ini menghadap ke barat. Sekarang saya mohon izin, saya sedang menghadap kemana ini sebetulnya? Menghadap ke istana. Oh, menghadap ke Ya, istana. menghadap ke istana. Luar biasa. Ya, itu keberadaan di sini. Dan dulu pernah juga tetangga bercerita, saya sampai pernah ditanya berani tinggal di sana gitu ya. Ya, tetapi mungkin karena kita dengan tujuan baik, berpermisi, dan kita juga masih dibilang masih memiliki genetik keturunan raja-raja. Keturunan Ya, raja-raja. mungkin itu yang bisa membuat celah atau membuat permohonan diizinkan untuk tinggal di tempat ini. Jadi, maksudnya diizinkan itu saya merasa aman, nyaman tinggal di sini. Oh, ke sini. Yeah. Sudah berapa lama ini Mas Agung sendiri menempati, ya boleh dikatakan saya istana lah ya, karena saya abah lihat sendiri di sini luar biasa ini istananya. Sudah berapa lama sebetulnya Mas? Saya di sini sudah mulai dari tahun 2012. 2012. Sekarang berarti sekitar 10 tahun, 11 tahun ya, 11 tahun lebih. Sudah di sini, bahkan pernah itu sebenarnya ingin saya ceritakan sedikit, anak itu pernah mengalami kejadian-kejadian yang boleh dibilang tidak normal, tetapi syukurlah anak-anak saya mampu menerima dan mereka pun tidak merasa terusik gitu. Ada penyelarasan ya. Yeah. Ada penyelarasan. Seperti pernah terjadi anak saya yang pertama, karena dia itu sekolahnya di luar, di Singaraja, kemudian di Surabaya. Kamar-kamar kan sudah kita sediakan untuk tempat tidur. Pernah suatu ketika anak saya tidur, dia merasakan bahkan sampai melihat visual. Melihat satu sosok ya, yang hadir. Yang dilihat langsung oleh anak Mas langsung Agung. di plafon rumah, plafon tempat tidurnya. Tempat tidurnya. Ya, itu memang sempat dia cerita. Satu sosok, maaf ini satu sosoknya sendiri nih, bagaimana ini? Berwujud wanita. Berwujud wanita, cantik ataukah bagaimana? Cantik. Itu kalau wajah tidak kelihatan, cuma Wajah tidak rambut kelihatan. panjang. Rambutnya panjang. Ya, rambut panjang dengan perawakan persis wanita. Wanita. Pasca melihat satu sosok ya yang hadir di tempat kita sendiri, yang pastinya kan jenengan sebagai orang tuanya, apa yang pernah dirasakan sendiri oleh Mas Agung dan juga ibu ini gimana? Kalau saya cenderung menikmati itu sebagai suatu kehidupan yang berdampingan. Kehidupan yang Berdampingan, di mana kita berada. Tentunya kita hidup di dunia ini tidak kita sendiri. Betul. Pasti ada makhluk atau sosok atau apalah itu namanya juga berkeinginan hidup di tempat ini. Seperti yang Abah bilang, nuansanya enak, adem, siapa yang tidak senang kan? Betul. Nah, gitu. Nah, tetapi dengan kejadian itu saya nasihati anak yang nomor 3 juga pernah ada kejadian itu. Dia kamarnya diketok, tok. Ini yang saya malam, saya kira anak saya udah tidak berani lagi tidur di kamarnya. Malam-malam saya datangin, di mana, ayo. Pas kejadian kedua, anak saya turun dari kamar atas, turun, dia ikut tidur di bawah. Waktu itu saya ke atas, saya lihat tidak ada apa.
Tapi dia merasakan dengan betul-betul bahwa pintunya diketok dengan Ada yang keras ngetok, ya. ya. Dengan keras. Kemudian hari kedua dia masih tidur di bawah. Nah, hari ketiga saya lakukan upacara pembersihan secara adat Bali seperti mecaru. Kita adakan komunikasi yang sopan dengan apalah namanya yang berkekuatan tersebut sehingga sampai sekarang aman. Ya, gitu. Nah, tadi kan untuk pembersihan itu sendiri, kalau bahasa Bali itu kan melukat ya. Kalau Apa itu, untuk apa namanya tanah itu mecaru namanya. Oh, kalau tanah mecaru, ya. Mecaru. Kalau melukat sendiri. Kalau untuk badan kita. Oh, untuk badan Ya, untuk kita. pembersihan. Pembersihan lahir badan dan batin ya. tadi, ya. batin, ya. Itu melukat gitu. Kalau untuk di tempat tanah atau pertiwi itu atau wilayah itu mecaru namanya. Mecaru, ya. Pembersihan wilayah. Itu ada juga apa namanya poin-poin, ada tingkatannya dan segala macamnya. Itu ada orang-orang yang menguasai tentang itu. Menguasai itu ada sih. Mas Agung, ini buat sobat pengulas malam juga, khususnya yang ada di Bali, setelah menempatin ya singgah-sana lah, singgah-sana yang ada di sini, apalagi dengan adanya satu dorongan dari warga masyarakat perihal mendekati pesta demokrasi, setidak-tidaknya kalau Abah mengatakan para sesepuh, para karuhun ya, kalau bahasa Abah itu mendorong tidak sebetulnya ke Mas Agung sendiri. Ada restu atau tidak sebetulnya? Pasti, itu kan paling utama orang tua. Orang tua Kebetulan dulu. kedua orang tua saya masih sehat. Masih sehat. Masih beliau masih ada dekat di sini, pendampingan. Pertama ya pastinya restu orang tua. Tapi restu orang tua itu saya mohon pada waktu rekomendasi itu sudah turun, jadi sudah hilang. Tetapi dorongan secara spirit, dorongan secara percakapan dengan orang-orang yang mampu melakukan penglihatan secara jarak jauh, itulah yang akan datang. Itu sudah terjadi percakapan itu. Tetapi kita sebagai orang yang awam, orang yang berjalan apa adanya, tidak terlalu menanggapi apa yang menjadi percakapan itu. Dalam perjalanan cuman kita menampung tugas apa sih lagi yang diberikan kepada saya nanti ini. Itu mungkin itu yang saya tangkap sebagai inventarisir kesiapan diri nanti ke depan. Tertarik Mas Agung karena dari beberapa catatan dan juga yang Abah perhatikan dan Abah terawang, Mas Agung pernah mendapatkan satu warisan. Kalau bukan warisan itu ya zaman-zaman dahulu ya, sebetulnya kayak emas, perhiasan seperti itu gimana ini? Bisa diungkap di sini karena supaya apa yang Abah lihat sekarang ini bisa gambaran dari Mas Agung sendiri ini. Pernah ini, coba gimana? Sebenarnya kalau yang Abah tanyakan mungkin mudah-mudahan sefrekuensi ini yang Abah lontarkan dengan apa yang saya tangkap dan saya pahami. Itu kejadian yang sangat tidak saya prediksi. Tidak diprediksi di awal. Itu terjadi pada saat saya mendapat intuisi untuk menyempurnakan sepeninggal leluhur. Itu pada tahun 2018 Oktober kemarin. Dengan intuisi itu saya memberanikan diri membuat satu keputusan, mengumpulkan keluarga besar dan mencetuskan untuk melaksanakan upacara tersebut, penyempurnaan arwah leluhur. Saya laksanakan dengan awam di bidang upacara itu. Saya bangun upacara itu terlaksana dengan baik. Pada saat itulah saya mendapat inspirasi dari browsing internet lah, googling sekarang orang bilang. Ada memang seperangkat penyedekari kalau orang Bali bilang, itu pemuput
finalisasi upacara lah kalau dibilang. Itu ada sarana-sarana berupa topeng wayang mas. Topeng wayang mas. Yang konon katanya penelusuran dan segala macamnya itu merupakan peninggalan Majapahit. Itu yang bisa saya tampilkan pada saat penyelesaian dari upacara leluhur. Nah, yang mungkin juga ini korelasi atau benang merah karena secara notaben, kenapa saya bisa menurunkan arwah leluhur sampai 13 generasi ke atas, karena saya juga punya babad atau silsilah keluarga. Babad itu silsilah yang berisi sejarah keluarga. Itu kalau dilihat dari itu masih segaris menuju keturunan Majapahit. Ya, mungkin itu korelasi itu sehingga kita juga diberikan untuk menggunakan sarana-sarana itu untuk menyempurnakan arwah leluhur itu. Kalau pulang Bali bilang maligya atau maligya, penyempurnaan upacaranya namanya maligya itu. Nah, pada saat itu upacara itu terjadi, itu bisa kita pagelarkan, itu semuanya gemerlap. Bilah-bilah wayang itu emas semua. Topeng juga satu piece itu emas semua itu. Saya merasa jadi orang kemarin sore kok bisa ketemu dengan benda-benda yang sangat bertuah ini. Ini nyata tapi kan ya, bukan dalam mimpi ya. Nyata. Kalau dirupiahkan, ya maaf nih ya, kalau kita nilai rupiahkan topeng emas itu berapa kilo sampai berapa karat itu? Kalau dirupiah berapa itu? Kalau karatnya mungkin emas muda itu karena ya? Kalau terlalu karat tinggi kan lembek. Nah, ini kan harus kekar gitu ya. Kekar itu kualitasnya muda, tetapi jumlahnya yang sangat fantastis. Mungkin Abah tahu kalau orang Bali satu gedog wayang itu bilang itu semua emas ya. Dan itu belum lagi nilai arsitektur seninya. Itu kan kalau dinilai dengan rupiah mungkin miliaran ya. Nggak bisa dinilai mungkin. Nggak bisa dinilai. Karena nilai seni kan susah orang menilai ya. Seni itu kan tidak bisa dinilai dengan materi, kecuali orang itu mau menjual baru bisa dinilai. Kalau dinilai secara materi. Mas Agung, ini Abah sendiri ingin menggali lebih dalam lagi perihal topeng emas itu sendiri. Ya. Apakah topeng emas itu tiba-tiba hadir begitu saja, ataukah memang katakanlah ada satu ritual khusus? Bagaimana ini? Kalau saya menemukan atau mendapatkan itu sudah dibawa oleh seseorang. Seseorang. Dan dari seseorang ini juga menyatakan bahwa dimiliki oleh ahli waris ada lagi seseorang tersebut ya. Benda ini nyata dan sangat bisa dihitung nilainya secara kuantitas, kualitas pun. Keberadaan benda ini sudah digali, dikupas oleh seorang namanya saya lupa itu, menjadikan untuk bahan memperoleh doktor di Universitas Hindu di Bali. Itu ada bukunya, tapi saya lupa. Saya pernah dapat bukunya untuk gelar doktor beliau. Itu pun sebenarnya ditemukan dengan untuk memperoleh gelar doktor ini pada saat saya membawa topeng wayang emas itu ngayah di tahun 2020 di Pura Batu Kau, Tabanan. Nah, beliau melihat kami mementaskan di sana, beliau memfoto dan terus menanyakan kepada saya di mana ini ada. Saya informasikan, nah beliau langsung kejar itu dan menjadi
bahan tesis untuk memperoleh gelar profesor. Mungkin Ya, nanti doktorat. googling nanti ketemu mungkin itu. Kalau sekarang saya lupa, nanti biar tidak salah sebut nama orang dan Iya. sebagainya. Mas Agung, kita kembali ke awal ya. Tertarik tadi dengan rencana pesta demokrasi kurang lebih sekitar ya 6 bulan berjalan gitu kan ya. Kalau kita bicara kos ya, itu kan besar sekali nih. Apalagi Mas Agung sendiri ini kan ada PAS 24 itu sendiri. Pengertian PAS 24 sendiri korelasi dengan kos itu bagaimana ini? Iya. Dari PAS 24 mungkin saya ulas. PAS 24 ini sebenarnya kreativitas dari teman-teman semua. Teman-teman meng-create itu bagaimana, apa, jargon apa, kemudian perjuangan apa yang kita perjuangkan. Salah satunya ya PAS 24 itu simple-simple aja sih. Nggak ada yang terlalu gini. Kita pakai A-nya kita pakai angka 4, itu mencirikan nomor urut kita, kemudian pasnya itu pilih Agung saja Pilih gitu ya. Agung saja, Simple luar enggak biasa. ada. 24 itu di tahun 2024. 2024. Iya, Waduh, simple, luar biasa. tidak ada hal yang ditutup-tutupi, Oke, semua simple. terbuka gitu. Mas Agung, kebetulan Abah kan dari salah satu daerah di Jawa Barat, ya. Pesta demokrasi itu sendiri bukan hanya dari mulai pilpres, ada pilkada, ada pencalegan, sampai ke pemilihan kubu kalau di sana. Ini kan dimensi aura mistisnya, ini kan luar biasa. Sampai mempergunakan kalau bahasa kita tuh para dukun. Apakah di Bali ini sendiri yang dirasakan oleh Mas Agung adanya rencana tujuan kita baik, serangan-serangan, unsur negatif yang dirasakan seperti apa? Itu ada, pasti ada, Mbak. Nah, sebelum saya ulas itu, mungkin kita kembali ke awal dulu. Sebenarnya dorongan ini dari teman-teman, kemudian dari boleh dibilang penasehat lah, penasehat itu pernah ada. Sebelumnya dorongan itu saya nyatakan ke penasehat, dilarang oleh beliau. Jangan dulu, belum siap kamu gitu. Saya sih mikirnya enggak terlalu jauh kan, sampai mistis segala macam itu belum ada di pikiran saya, karena mungkin boleh dibilang saya orangnya lempeng gitu ya. Ya kita kerjakan dengan tulus, dengan gini. Pikiran saya sih simpel begitu. Cuman dengan nasihat beliau baru saya rasakan sekarang setelah menjalani. Kemudian pada saat tahun ini, kontestasi ini, sebelumnya beliau sebenarnya sebelum Oktober itu beliau malah lebih dulu menyatakan kamu sudah boleh sekarang gitu. Kamu sudah boleh sekarang. Saya malah melongo, kemarin tidak dikasih, sekarang dikasih. Apa sih maksudnya? Kamu sudah boleh sekarang karena sudah lengkap ya. Beliau juga mengamati ada sesuatu, ada gini istilahnya pelengkap lah dibilang. Silakan. Bahkan beliau ya mungkin sebagai kita buka sedikit gitu. Bahkan saya waktu itu menyatakan kemana, terus boleh, memang harus kemana? Kita kan orang Buleleng, jadi orang Buleleng itu Abah biar kita tahu, saya memang leluhur Tabanan, tapi karena saya udah lahir di Buleleng, jadi karakter yang melekat tuh Buleleng banget gitu ya. Begitu dinasihati oleh temen, nah kita bilang temen lah, sudah boleh gitu. Emang mau kemana, siapa yang mau ngajak kan itu ya kan, tunggangan atau kendaraan itu kan penting. Kamu tenang aja, kamu diam aja, nanti pasti akan ada yang menang. Nah, saya sih waktu itu juga enggak percaya karena enggak sampai pikiran kita mencerna sampai sejauh itu. Dan ternyata semua yang diceritakan oleh beliau benar adanya. Sampai saya didorong kembali oleh teman-teman, terutama generasi muda, ternyata benar digayung bersambut, padahal itu last minute.
penjaringan bakal caleg Bakal itu calon. cuman berselang seminggu mungkin dari kita ketemu dengan beliau, kemudian ditangkap aspirasi dari anak-anak muda, dan seminggu itu langsung dicari dan diminta kesanggupannya. Mas Agung, ini karena di sini namanya anak Agung, Abah pun teringat dan terinspirasi temen dari Jawa. Itu dia awalnya sih mau melakukan satu wisata awalnya. Salah satunya adalah ke Gunung Agung, gunung yang paling tinggi di kota Bali ini sendiri. Ya. Ketinggian kurang lebih sekitar 3.124 ya, di atas kaki Curut ya. Mas Agung ya. Nah kebetulan dia sendiri itu terinspirasi karena kondisi memang keuangan yang tidak memadai sampai terbersit pingin mendapatkan harta kekayaan yang konon katanya di Gunung Agung itu ada perhiasan emas segala macam, dan dia kelupaan, dia tidak ingat dia pernah makan daging sapi, dan kebetulan dibawa abon sapinya tuh. Kok ada sampai benturan? Bisa dijelaskan antara daging sapi dengan riwayat yang ada di sini gimana Pak? Kalau itu mungkin bisa dirunut kenapa ada harta, kemudian bagaimana dengan sapi. Mungkin ada dua kisah yang bisa diceritakan di sana. Kenapa ada harta di Gunung Agung? Gunung Agung, betul. Itu memang benar adanya. Kalau mitologinya itu ada. Itu pada zaman Dangyang Sidi Mantre. Dangyang Sidi Mantre. Ya, itu mungkin saya tidak terlalu tepat menceritakan, paling tidak garis besarnya. Konon beliau dulu punya seorang anak yang namanya maaf saya lupa nama beliau, yang senang berjudi. Saking sayangnya Dangyang Sidi Mantre ini kepada anaknya, setiap kali kalah berjudi, beliau sang anak ini pasti meminta uang kepada ayah beliau. Dan karena sayangnya, utang beliau selalu dilunasi dengan beliau pergi ke suatu tempat. Pada suatu ketika, sang anak ingin sekali tahu kemana sih Dangyang ini. Kok bisa seorang Dangyang, seorang pendeta itu kan kehidupan sederhana. Kehidupan sangat berkecukupan, sangat sederhana. Kok bisa memenuhi utang-utang yang dibuat oleh sang anak. Pada suatu ketika sang anak ini mengikuti kemana ayah beliau pergi. Nah, sampai pada suatu tempat yaitu di Tolangkir. Dulu Gunung Agung itu namanya Gunung Tolangkir. Gunung Tolangkir ya. Di sana Dangyang bertemu dengan seekor naga. Dalam mitologi diceritakan naga tersebut bersisikkan emas. Bersisikkan emas. Nah, sang Dangyang memohon kepada sang naga untuk bisa memberikan sisiknya kepada dia untuk melunasi utang-utang anaknya. Ternyata sang anak ini mengikuti dan mengintip. Dengan sang naga menggepaskan sayapnya, rontok emas-emas itu ya, tadi diberikan pada anaknya. Nah, pada suatu ketika sang anak kalah dalam perjudian, beliau datang sendiri ke Gunung Tolangkir, tentunya dengan harapan memohon kepada sang naga bisa mendapatkan emas tersebut. Jelas emas itu tidak diberikan karena siapa kamu. Kalau Dangyang sendiri mungkin punya hubungan, punya chemistry atau punya spirit yang sepaham, dan sang naga tahu ini digunakan untuk hal baik karena Dangyang yang meminta. Karena ini seorang siapa kamu kan, gitu ya. Ini kan berbeda. Nah, muncullah keinginan jahat dari sang anak ini. Begitu sang naga berbalik, dipotonglah ekor naga tersebut. Potong ekor naga tersebut yang notabene adalah sebuah
manik emas. Manik emasnya tadi ya. Uh, hal ini diketahui oleh Dangyang sendiri, Dangyang Sidimantra. Bendulah beliau, marahlah beliau, sehingga dikutuk anak itu untuk tidak bisa kembali ke Jawa. Tidak diizinkan untuk kembali ke Jawa untuk mengabdi kepada Gunung Tualangkir tersebut. Nah, maka dari itu dibelahlah Pulau Jawa. Dibelah Pulau Jawa yang adanya sekarang. Maka jembatan Jawa Bali tidak pernah terrealisasi karena mitologi tersebut. Nah, kemudian dengan keberadaan beliau di sana, sang anak ini melakukan kegiatan memelihara sapi. Karena di Bali pun secara Hindu dipercaya sapi itu merupakan kendaraan atau binatang yang disucikan. Karena merupakan kendaraan dari Dewa Siwa. Karena dalam seperti tadi saya bilang upacara penyempurnaan leluhur pun kita menggunakan sarana sapi lembu. Lembu itu untuk menghantarkan roh menuju kepada Siwaloka. Karena hanya beliau yang tahu jalan menuju Siwaloka. Jadi binatang tersebut disucikan dan ada tempat-tempat di Bali yang berpantang sekali. Orang habis makan daging sapi, apalagi membawa daging sapi, itu pantangan baginya untuk bisa dibawa ke tempat tersebut. Untuk perihal pencalegan sendiri kan rivalitas kita kan cukup banyak kan ya. Terkadang kan hal-hal di luar nalar kita. Ini seperti apa nih Mas Agung? Ya, tadi mungkin sudah saya jelaskan sedikit dari awal kesiapan secara internal mungkin ya. Tetapi saya pernah mengalami satu kejadian yang mungkin boleh dibilang sudah mengarah ke rivalitas. Kejadian tersebut memang saya rasakan sendiri. Saya flashback ke dalam dulu. Saya rasakan sendiri, saya mungkin ibadah atau sembahyangnya atau membaktinya itu intensitasnya agak berkurang. Sehingga boleh dikatakan benteng pribadinya itu agak renggang ya. Pernah suatu ketika saya menghadiri pertemuan elit partai. Di sana ada banyak orang yang datang, banyak dari teman-teman. Ya, yang paling sulit ya teman kan, Abah ya. Betul. Kalau lawan kan kita udah siap-siap Abah. Kalau teman ini yang sulit. Tapi bukan mengejawantahkan semua teman. Nah, di sini ada interaksi biasa, Abah. Interaksi biasa. Kemudian habis interaksi gitu kita konsolidasi segala macam. Habis itu kita makan bersama. Suasana yang akrab tanpa ada pengawasan secara individu. Nah, setelah acara itu semua terjadi, selesai, saya langsung pulang, Abah. Saya langsung pulang ke rumah, ke sini. Begitu saya masuk ke area rumah, membuka pintu, kemudian masuk ke halaman rumah. Kemudian karena kemarin saya bawa sepeda motor, Abah, saya standarin tutup pintu gerbang. Saya tidak tahu, Abah, kenapa waktu itu saya kepala pening ya, pusing dan perut mual. Langsung waktu itu juga muntah. Kebetulan saya muntah kan di halaman rumah itu ada rumput, Abah. Iya. Ada rumput. Saya muntah di sana sampai mengeluarkan muntahan biasa lah. Sisa makanan yang keluar, tidak ada darah, berupa darah tidak ada. Tidak saya lihat karena itu di rumput. Cuman, Abah, itu muntahan itu tidak saya bersihkan. Saya biarkan begitu saja karena di rumput, Abah. Saya biarkan begitu saja.
Setelah berapa hari berjalan, kok rumput itu menghitam, pekat, hitam. Dan sampai rumput itu kering. Kalau saya tertarik terus, saban hari lewat depan, kok ini hitam. Padahal tanah itu kan agak coklat, Abah. Iya. Ini hitam, kok ini ada coklat. Pada suatu hari kemudiannya saya iseng, saya foto, saya kirim ke temen yang mungkin saya anggap bisa lebih tahu. Iya. Ternyata beliau menasihatkan atau menasihati, ya syukurlah itu sudah keluar. Syukur kamu secara fisik mungkin kamu sudah pahami bahwa benteng kamu agak lemah. Tetapi syukur di rumah itu masih ada yang melindungi sehingga kamu masuk ke tempat rumah kamu langsung ditepuk. Sehingga keluarlah apa yang menjadi beban atau niatan yang kurang baik yang ditimpakan kepada saya. Betul. Itu mungkin saya tambahkan sedikit, Abah, keunikan kita di Bali, budaya kita, kehidupan kita itu kita selaraskan antara Sang Yang Widi, Sang Yang Pencipta, para dewa, kita kemudian leluhur, orang tua, dan kita sendiri. Kita selaras, kita berada dalam satu sistem. Di rumah ini juga kita tempatkan stana untuk memuja beliau. Jika beliau hadir, jika ada tempat-tempat yang istilahnya apa ya, kalau kita gini modernkan, transitnya lah gitu ya. Mungkin itu yang melindungi kita dari kita lemah, beliau yang menambahkan sehingga membuat keselamatan bagi kita. Terima kasih Mas Agung, tadi sudah dijelaskan dengan Sobat Mengulas Malam ya, ke Sobat Mengulas Malam apa yang menjadikan satu niatan kita ya. Niatan kita adalah tujuannya baik, tentunya Allah Sang Pencipta sendiri tentunya akan memberikan hal yang baik. Hal-hal yang di luar dugaan kita, ada serangan hal segala macam, buktinya kan ini bisa sampai termuntahkan Ya. Kalau tidak muntah, wallahu a'lam ya, mungkin badan Mas Agung sendiri sudah hitam seperti terbakar. Keadaan ke situ ini termuntahkan sampai rumput yang hijau pun ini sampai kosong itu saja. Semua atas ada lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Mas Agung itu dari ya, ke arah situ. Sebelum kita close, Mas Agung, ada pesan-pesan apa untuk para konstituen khususnya di Desa Kali Anget ya, Kecamatan Seririt, ya. Buleleng, Bali. Silahkan. Ya, sahabat Mengulas Malam, di sini memang kita bagaimanapun politik itu sanggup menyelesaikan sebagian besar dari kehidupan kita. Tetapi perlu kita sadari, di atas politik ada kemanusiaan. Jangan sampai kita maju ke politik, kemanusiaan kita terganggu. Maka dari itu, kita jalankan kontestasi politik dengan tetap mengutamakan kehidupan bermasyarakat atau kemanusiaan itu sendiri tetap berjalan damai dan adem. Untuk itu, dengan paradigma baru, mewujudkan Seririt Raya, kami ajak, ayo pilih Agung saja atau anak Agung Ketut Widya Putra di nomor 4 Partai PDI Perjuangan. Merdeka! Merdeka! Luar biasa. Terima kasih Mas Agung ya, terima kasih atas edukasinya juga dan sedikit tadi mengupas perihal kata Gunung Agung juga, destinasi wisata di Kota Bali. Di balik itu juga ternyata ada satu kisah mistis, khususnya di pendopo ya, ataupun di Balai Singasari ini. Ingat sobat, bila mana dari Sobat Mengulas Malam punya
cerita mistis, silahkan dikirim ke alamat email kami ini. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Jangan takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Dari Pulau Bali, saya Abah Agus dan Saya Agung. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.